Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ghafiriz dzambi wa qabilit taub. Syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Kita masih dalam perang Mu'tah. Dalam perang itu telah gugur 3 pahlawan besar dalam Islam, yaitu Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib, dan terakhir Abdullah bin Rawahah. Kejadian ini, jamaah sekalian, sempat berita itu sebelum nyampe ke Madinah lewat para sahabat, Jibril telah datang dan memberitakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, akhadha ar-rayatu Zaid fa usiba. Bendera dipegang oleh Zaid, dia gugur, kata Nabi. Summa akhadha Ja'far fa usiba. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far, bendera perang ini, estafetanya dipegang oleh Ja'far, fa usiba, dia pun juga gugur. Ini Nabi berbicara di Madinah, lewat Jibril alaihissalam membisikkan ke telinga Rasulullah. Summa akhadha bin Rawahah fa usiba. Kemudian estafeta bendera itu diterima oleh Ja'far, oleh Abdullah bin Rawahah, maka dia pun juga gugur. Wa ainahu tadrifan. Kemudian 2 mata Nabi itu bercucuran air mata. Sedih. Nabi ikut menangis dengan gugurnya 3 pahlawan besar itu. Hatta akhadha ar-rayah sayfun min suyufillah wa hatta fatahallahu alaihim. Kemudian bendera itu sekarang, kata Nabi, dipegang oleh pedang Allah. Siapa itu? Khalid bin Walid. Sampai Allah membuka kemenangan kepada mereka. Saudara sekalian, ketika pedang bendera itu sudah jatuh dari tangan Abdullah bin Rawahah, pada waktu itu taqaddama rajulun min Bani Ajlan ismuhu Thabit ibn Arqam fa akhadha ar-rayah. Sahabat enggak tega itu. Diangkat lagi bendera itu oleh seorang sahabat namanya Thabit ibn Arqam. Wa qala ya ma'syal muslimin istalihu ala rajulin minkum. Wahai kaum muslimin,
dalam kondisi perang berkecamuk seperti itu, dia mengatakan, ayo pilih di antara salah seorang di antara kalian untuk megang amanah ini, bendera ini gitu. Kalau kata sahabat yang sedang berperang pada waktu itu, anta, engkau saja gitu. Qala ma ana bifa'il. Dia mengatakan, aku tidak sanggup pemegang amanah ini. Fastalahan nas ala Khalid bin Walid, kemudian sepakat para sahabat pada waktu itu dalam perang Mu'tah ini untuk kemudian diserahkan bendera sebagai panglima perang pada waktu itu adalah ditunjuklah Khalid bin Walid. Saudara, sebagaimana saya katakan kemarin, falamma akhadha ar-rayah, dan kejadian ini direkam oleh Jibril, disampaikan kepada Rasulullah juga mantau betul kejadian ini. Qatala qitalan marira, dia tampil di lapangan berperang karena memang sudah pengalaman dalam bab perang ini Khalid ini di masa jahiliyahnya. Rawal Bukhari an Khalid bin Walid qala laqad inqata'at fi yadayya yawma Mu'tah tis'ata asyaf. Pada perang Mu'tah itu, ketika aku tampil, aku siapkan 9 pedang. Terputus semuanya. Saking kerasnya mukul musuh. Saudara bisa bayangkan 3.000 pasukan melawan berapa kemarin? 200.000. Putus semua pedangku, tinggal satu. Fama baqiya fi yaday illa safihata yamaniyah. Pedang agak lebar yang terbuat dari Yaman. Parang, kalau macam kita kayak parang gitu. Saudara rahimakumullah, wa ma'asy syaja' al-balighah wal basala wad darawah al maridataini kana mustaghriban jiddan fi ay yanjaha hadha al jaysh as-saghir fi as-sumud amama tayyarat dhalika al-bahr al-azmah min juyush ar-rum. Unik memang, jumlah yang sedikit, tapi keberanian yang ditampilkan oleh Khalid bin Walid, semua orang kagum. Ya, bagaimana mungkin tentara yang sangat kecil, jumlah 3.000, menghadapi sebuah gelombang pasukan ibarat laut yang cukup besar seperti itu, 200.000 orang, dihadapi oleh Khalid ini. Saudara, fafi dzalikal waqt, pada waktu itu, azhara Khalid bin Walid maharatahu wa nubughahu fi takhrisil muslimin mimma waratu anfusahum fi. Nampak kecerdasan dan kejeniusan Khalid, kepiawaiannya dalam menata pasukan pada waktu itu untuk menyelesaikan problem kaum muslimin terhadap kepungan pasukan 200.000 orang itu. Saudara, ikhtalafat riwayat katsiran fi ma'ala ilaihi amra hadhihi al-ma'raka akhiran, wa yadhhar ba'da an-nazar fi jami' riwayat anna Khalid najaha fi as-samud amama al-jaysh ar-ruman tulan nahar. Dan nampak sekali memang terjadi perbedaan pendapat di antara ulama bagaimana Khalid menyusun pasukan pada waktu itu. Saudara, dirubah memang oleh Khalid bin Walid karena melihat ini harus ada strategi khusus menghadapi pasukan yang begitu banyak. Yash'ur bi masisil haja ila maqiyatin harbiyah. Karena memang perang ini adalah tipu daya, kata Nabi SAW. Diganti oleh Khalid. Apa namanya? Posisi pasukan itu diganti. Talqar ru'ba fi qulubil Ruman, muncul rasa takut di hati orang-orang Rom pada waktu itu. Saudara, pada hari kedua ghayyara, dirubah oleh beliau, awda' al-jais wa abahu min jadid, seakan-akan mundur sedikit tapi yang di depan suruh mundur ke belakang. Muqaddimatuhu saqa wa maimanatuhu maisarah, yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri, yang kiri juga pindah ke sebelah kanan, wa hakadha al-aks, dan terus-menerus sampai orang Rom melihat pasukan yang banyak itu, aduh, ra'ahumul a'da angkaru halahum wa qalu ja'ahumul madad. Rupanya kaum muslimin sedang datang pasukan baru gitu. Padahal cuma dirubah saja, Pak. Jadi yang di depan suruh ke belakang, yang kanan suruh ke mana? Ke kiri, yang kiri suruh ke kanan,
yang di depan belakang suruh ke depan, kayak gerubah begini, kemudian mundur pelan-pelan, seakan-akan ada pasukan baru jemaah sekalian gitu. Memang jenius betul Khalid dalam urusan lapangan jemaah sekalian. Faru'ibu, mereka semua gemetar takut. 200.000 takut menghadapi hanya gelombang seperti itu jemaah sekalian gitu. Di tengah-tengah padang pasir seakan-akan memang sengaja memancing mereka supaya maju, nanti akan dikepung gitu. Padahal itu perasaan saja. Ya itu memang ini tadbir Rabbani jemaah sekalian ya. Allah juga menggerakkan hati orang-orang kafir, muncul perasaan takut pada waktu itu. Ba'da antara al-jaishan wa tanawasa sa'a yata'akhal bil muslimina qalilan kaum muslimin mulai mundur. Pelan-pelan mundurnya memang Khalid niat untuk lari jemaah sekalian gitu. Karena tidak bisa kalau tidak lari habis gitu. Khalid muncul. Nah, cuma ini harus perlu tipu daya supaya nampak di mata mereka kita juga siap gitu. Tapi mundur pada kita jemaah sekalian gitu. Tapi di dalam pikiran orang-orang kafir pada waktu itu merasa bahwa kaum muslimin sedang ada tambahan pasukan. Ingin menjebak mereka yang pasukan yang banyak ini gitu. Tidak dikejar jemaah sekalian. Ma'hifdhi nizami jaishihi lam yattabi'hum ruman dhannan minhum anal muslimin yakhda'unahum. Orang-orang Romawi, pasukan Romawi yang banyak itu tidak ngejar jemaah, lihat gitu. Tapi muncul perasaan takut gitu. Didiamkan, kaum muslimin mundur terus. Dan bahkan mereka menyangka ini kaum muslimin ini strategi gitu, ingin menipu kita kata orang-orang Romawi gitu. Wa yuhawilun al-qiyam bimaqidati tarmi bihim bis sahra gitu. Karena merasa mereka akan dikepung di padang pasir itu. Wa hakadha, dan begitulah jemaah sekalian, inhazal adu ila baladihi, kemudian putus asa Pak. Tentara Romawi ini yang 200.000 orang ini mundur pelan-pelan pula gitu. Punya perasaan takut. Walam yufakkir fil qiyam bi mutaradil muslimin. Mereka tidak berfikir sedikit pun untuk mengejar kaum muslimin. Wa najahal muslimuna fil inhiyaz salimin. Kemudian pulanglah kaum muslimin aman ya. Hatta adu ilal Madinah, kemudian mereka semua balik ke Madinah Al-Munawwarah. Saudara sekalian, ustushhida yawma idzin, yang mati syahid pada waktu itu di kalangan para sahabat 12 rajulan, 12 orang. Yang menarik, dan ini yang sampai sekarang para mu'arrikhin tidak mampu menganalisa, ada hitung-hitungan, walam yu'raf adad qutlahum ghaira anna tafsil ma'raka yadullu ala katsratihim, tapi dari jumlah mereka dari orang-orang kufar enggak terhitung gitu. Tapi melihat dari dahsyatnya peperangan pada waktu itu, sepertinya jumlah mereka lebih banyak lagi daripada korban yang dirasakan oleh kaum muslimin. Ada yang mengatakan sampai 60 orang-orang kufar yang meninggal pada waktu itu. Saudara sekalian, asarul ma'rakah, apa pengaruh dari peperangan ini jamaah sekalian? Perang memang tidak terlalu banyak makan korban, cuma 12 orang, jumlah yang sangat sedikit, tapi mereka lari mundur. Tapi sudah bikin image jemaah sekalian gitu, bahwa Romawi takut, tidak mau menyerang kaum muslimin gitu. Apa pengaruhnya? Wa hadhil ma'rakah, perang ini, wa illam yahsulul muslimina biha 'ala tsa'ar, walaupun kaum muslimin tidak mendapatkan apa-apa dari perang Mu'tah ini, alladzi anu mararatiha li ajlihi lakinnaha kad kabiratul athar li sum'atil muslimin, tapi ini mengangkat martabat kaum muslimin gitu. Karena sebelumnya innaha alqatil arab kullaha fi ad-dahsha wal hayrah faqad kana ar-ruman akbar wa a'zamu quwwa ala wajhi al-ard. Semua orang-orang Badui Arab, preman-preman Arab pada waktu itu, ini kaum muslimin hanya menyerahkan nyawa saja gitu. Mana mungkin pasukan 3.000 menghadapi berapa? 200.000, dan ternyata pulang mereka aman, cuma korbannya 12 orang syuhada. Sementara orang-orang Romawi tidak mau menyerang kaum muslimin karena punya perasaan takut. Gemetar semua jamaah sekalian orang-orang Badui Arab pada waktu itu. Wa kanatil Arab tazunnu anna ma'na jaladiha huwa al-qada' 'ala an-nafs wa talab al-hanf wal bizulf. فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3,000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرمرم الكبير 100,000 مقاتل ثم رجع على الغزو من غير أن تلحق به خسارة تذكر. Pulang kaum muslimin
Tidak ada kerugian sedikit pun, hanya korban 12 syuhada. Dan kemudian dengan penuh izzah, tapi muncul di image orang-orang Arab pada waktu itu bahwa mereka akan diserang pula oleh kaum muslimin. Romawi, negara paling besar, pasukan paling dahsyat, paling komplit pasukannya, takut sama kaum muslimin dengan jumlahnya 3.000 orang. Saudara rahimakumullah, wa kana yawma idzin min tarazi akhir ghayra ma allafu min al-arab allafathu al-arab wa arafathu wa annahum mu'ayyiduna wa mansuruna min indillah. Mereka sadar, Pak, bahwa kaum muslimin ini berperang bukan sendirian, pasti ada tangan-tangan dari langit. Mereka sadar, Pak, fitrahnya muncul gitu. Wa anna sahibuhum Rasulullah haqqan, dan yakin betul bahwa Rasulullah Muhammad adalah manusia yang memang diutus oleh Allah ke dunia ini gitu. Lidzalika naral qabail, kalau dengan demikian kita melihat jemaah sekalian kabilah-kabilah Arab allati kanat la tazalu tasuru al-muslimin janahat ba'da hadhil maraka ila Islam. Mereka semua berbondong-bondong datang menemui Rasulullah masuk Islam, jemaah sekalian. Fa aslamat Banu Sulaim, Banu Sulaim yang paling gencar memusuhi Nabi masuk Islam. Wa Ashja, suku Ashja, suku Ghatafan, wa Zubayyan, wa Fazara wa ghairiha, dan semua suku-suku Badui Arab semuanya berbondong-bondong masuk Islam melihat keajaiban yang dirasakan oleh kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, ya, dari sini kanat hadhil ma'rakah, perang ini bidayatul liqa' ad-dami ma'ar Roman, inilah muqaddimah perang ke depan untuk menaklukkan negara-negara kufar Nasrani di berbagai macam negara di Eropa. Fakanat tawti'atan wa tamhidan li futuhil buldanir romaniyah, inilah muqaddimah pula di mana negara-negara Eropa semua akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi nanti jemaah sekalian, setelah pulang tentara Roma yang 200.000 orang itu, mereka berbicara, Pak, sudah memang tentara Muhammad sedikit tapi mereka punya nyali yang luar biasa. Kita berperang ingin menang, ingin mendapatkan ketenangan dunia, tapi mereka perang ingin cepat syahid, ingin cepat meninggal dunia biar ketemu dengan Tuhannya gitu. Mereka takut, Pak. Dari situ kemudian sudah muncul perasaan takut di kalangan orang-orang Barat dan Eropa. Nah, dari situ kemudian mulailah risalah-risalah Islam ini diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabat untuk menyampaikan kepada penguasa-penguasa Eropa pada waktu itu. Saudara sekalian, kesempatan ini, momentum ini begitu nyampe di Madinah, rupanya Nabi juga tahu, Pak, ketika katanya orang-orang pasukan kaum muslimin berangkat ke mana? Ke Mu'tah ini, ke daerah Mu'tah ini, jemaah sekalian. Badui Arab juga menyusun pasukan, jemaah sekalian gitu. Nyampe ke telinga Rasulullah untuk kemudian mukul dari belakang, dari depan berhadapan 200.000 orang Romawi, tentara Romawi, kaum muslimin 3.000, dari belakang juga ada. Pulang, walaupun ini sudah sebagian ada yang sadar tapi sebagian begitu, Nabi langsung, Pak, bikin Sariyah Dzatis Salasil namanya, pasukan-pasukan kecil untuk kemudian menakut-nakuti mereka ini, jemaah sekalian, biar semua orang-orang Arab Badui ini tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma alima Rasulullah bimawqil qabail al-arabiyyah allati taqtun masharif al-Syam fi ma'rakati Mu'tah ma ijtima'ihim ila ar-Ruman ضد المسلمين sya'ura bimasisil hajati ila al-qiyam bihikmatin balighah tuqi'ul firqa bainaha wa bainar Ruman. Langsung Nabi, jamaah sekalian, mengutus, merasa butuh untuk segera mengirim pasukan untuk menyelesaikan problem-problem Badui Arab yang belum selesai ini, jamaah sekalian gitu. Wa takunu sababan li'tilaf bainahu wa bainal muslimin hatta la tatahashshaya mithla hadhihi al-jumu' al-kabira maratan ukhra. Khawatir nanti mereka akan nyerang lagi. Nah, pada waktu itu jamaah sekalian, ikhtara li tanfidh hadhihi al-khittah Amr bin As. Nabi menunjuk pada waktu itu Amr bin As, seorang sahabat yang semua kita kenal, jamaah sekalian, sahabat yang kerjaannya hanya baca Quran. Ya, ketika di Madinah perang selesai semua, dikenal dia setiap hari baca Quran 30 juz. Ya. Saudara sekalian, lihat kenapa beliau yang diangkat, lianna ummu abihi kanat imra'atu min Bali.
Daerah Bali namanya jemaah sekalian, Bali gitu. Karena ibu dari ayahnya Amr bin As ini berarti apa ini Pak? Ibu dari ayahnya apa namanya? Nenek dari ayahnya itu adalah wanita dari bangsa yang dekat di situ. Kemudian diutus ke sana jemaah sekalian persis pada bulan Jumadil Akhirah tahun ke-7 ya, setelah selesai perang Mu'tah, untuk kemudian menyampaikan risalah Islam ini kepada mereka. Kalau tidak, ya perangi mereka ini. Bal naqat istikhbarat anna jam'an min qada'ah qad tajma'u. Tapi mata-mata yang dimunculkan oleh Amr bin As ini dapat berita bahwa orang-orang Badui ini sudah berkumpul juga untuk nyerang, untuk merespon pasukan yang 300 orang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Saudara, apa yang terjadi? Wa aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin As liwa'un abyad. Langsung Nabi mengikat di kepalanya siapa? Amr bin As, ikatan putih. Wa ja'ala ma'ahu rayah sauda, disiapkan bendera hitam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athahu ila 300 min suratil muhajirin wal ansar. Kemudian Nabi mengutus 300 orang pasukan dari muhajirin dan ansar. Kemudian disiapkan pula 30 wa ma'hum salatuna farsan, 30 kuda. Wa amarahu ayasta'ina biman marra bihi min billi wa adra wa yabalkin wa saral lail wa kam min nahar. Kemudian Nabi menyuruh, berangkatlah malam, sianglah kalian ngumpet. Karena saya dengar kata Nabi mereka juga siap dengan sekian banyak pasukan gitu. Falamma qaruba minal qaum, ketika sudah mendekati kaum itu, orang-orang Badui Arab itu jamaah sekalian, setelah perang Mu'tah ini, balaghahu anna lahum jam'an katsiran, sampai kepada mereka, kepada para sahabat ini di bawah pimpinan Amr bin As, jumlah mereka lebih banyak lagi. Fa ba'atha Rafi' bin Muqais al-Juhani ila Rasulillah yastamidduhu. Amr bin As menulis surat kepada Rasulullah lewat Rafi' bin Muqais al-Juhani, minta tambahan pasukan. Faba'atha ilaihi Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fi 200 wa aqada lahu liwa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah ibn al-Jarrah bersama 200 pasukan. Jadi berapa jumlahnya jemaah sekalian? 500. Kemudian Abdullah bin Jarrah juga diberi ikatan pula sama Nabi sebagai panglima yang 200 orang ini. Wa ba'atha lahu surar muhajirin wal ansar. Kemudian juga bergabung di situ muhajirin dan ansar. Dan di situ pula ada siapa? Abu Bakar wa Umar. Menarik ini Pak. Jadi Umar jadi jundinya, jadi tentaranya Abdullah ibn siapa? Ibn Jarrah. Ya. Senior, ya. Kita tahu Abu Bakar, kita tahu Umar bin Khattab, siap untuk dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jarrah. Yang menarik lagi, wa amarahu, dan memerintahkan kepada siapa ini? Kepada Abdullah bin Jarrah ayyalhika bi Amr. Ketika ketemu dengan pasukan Amr, ayyakuna jami'an wa la yakhtalifa. Kalian gabung di situ, tetap kepemimpinan ada di tangan siapa? Amr bin As. Wala yakhtalifa, kata Nabi. Janganlah kalian berselisih. Nah, rupanya Pak Nabi sudah punya firasat ini jamaah sekalian gitu. Apalagi Abdullah bin Jarrah, di belakangnya ini ada 2 sahabat besar, siapa? Abu Bakar dan Umar. Seakan-akan nanti dia akan memegang komando perang jihad ini jamaah sekalian gitu. Saudara sekalian, falamma lahiqa bihi, ketika jumpa dengan siapa? Dengan Amr bin As, Abdullah bin Jarrah dengan tambahan pasukan 200 orang yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arada Abu Ubaidah ayyumman nas. Rupanya betul Pak firasat Nabi itu. Langsung Abu Ubaidah begitu nyampe bergabung dengan 300 pasukan pertama yang dipimpin oleh Amr bin As, dia tampil Pak, ngatur pasukan gitu. Padahal nasihat Nabi, kalau kau ketemu gabung, kata Nabi itu. Tiba-tiba dia mau ngatur di situ jamaah sekalian gitu. Rupanya memang percik-percik begini Pak, sejak zaman dulu sudah ada ya. Ya, masalah kepemimpinan seperti itu. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Qala Amr, berkata Amr bin As jamaah sekalian gitu. Innama qaddamtu alayya midadan. Ingat ya.
qaddamta alayya midada, engkau datang menemui kami, menemui aku di sini untuk menolong kami di sini gitu. Wa anal amir, aku ini pemimpin di sini gitu. Aku ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lah ini Pak, dalam kondisi kayak gini dia harus menunjukkan jemaah sekalian gitu. Karena dari awal dia tidak mendapatkan perintah sebelumnya bahwa kepemimpinan akan diserahkan kepada siapa? Abdullah bin Jarrah, tidak gitu. Dia merasa tetap, saya bagaimanapun yang pertama kali datang ke sini dan aku diutus sama Nabi menjadi pemimpin di sini gitu. Tiba-tiba Abdullah bin Jarrah mau memimpin jemaah sekalian gitu. Ingat, engkau datang ke sini untuk bergabung dengan kami, bantu kami gitu. Aku yang diangkat amir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Sadar Pak. Apa? Siapa ini? Si Abdullah bin Jarrah sadar gitu. Ya. Untung ya ada Abu Bakar, ada siapa? Ada Umar yang tentunya yang menasihati dia ini gitu. Fa'ata'ahu Abu Ubaidah fakana Amr yusalli bin nas. Subhanallah, begitu datang taat Pak si Abdullah bin Jarrah ini, dan langsung pada waktu itu tiba waktu salat, Abdullah bin Amr salat jadi imam karena dia sebagai panglima perangnya jemaah sekalian gitu. Saya ingin sedikit merenungi bab ini jemaah sekalian ya. Memang Pak, jemaah sekalian juga para pendengar di rumah, bab kepemimpinan ini kalau enggak kita sikapi dengan bijak, dengan dewasa, itu madakhilus syaitan datang Pak. Ya, dan sampean lihat rata-rata pecahnya sebuah organisasi, pecahnya sebuah pasukan-pasukan jihad, pecahnya lembaga-lembaga dakwah itu kadang-kadang dirusak oleh pimpinannya Pak. Yang kadang-kadang mereka merasa punya tanggung jawab, semua punya rasa tanggung jawab gitu. Tapi kita harus ada yang ngalah, apalagi memang ada nasihat dari Nabi gitu. Coba bisa bayangkan, Bapak bisa bayangkan bagaimana kalau tidak ada nasihat dari Nabi gitu. Berangkat kau, temui mereka gitu. Untung Nabi mengatakan ketika engkau bertemu dengan mereka, gabunglah dengan mereka gitu. Coba kalau tidak ada kata-kata gabunglah dengan mereka, apa yang terjadi gitu? Sama-sama pegang pedang loh Pak. Ya, kalau sekarang sama-sama pegang apa? Pegang bedil gitu. Makanya jamaah sekalian, saya juga tidak kaget pada waktu itu ya, ketika di Afghanistan. Waktu saya kuliah dulu di Saudi itu tahun 87, 86, 87 gitu kan, ada kelompok-kelompok jihad ya. Ada jihad yang dipimpin oleh kelompok Jabha yang dipimpin oleh Abdurrabbi Rasul Sayyaf. Ada Jabha ya, kelompok jihad yang dipimpin oleh Yunus Khalis. Ada kelompok jihad yang dipimpin oleh Hikmatyar. Ada kelompok jihad dipimpin oleh Burhanuddin Rabbani. Pernah dengar Pak ya? Ada 7 waktu itu gitu. Dan masing-masing sama-sama punya senjata Pak. Ini nggak bisa dipertemukan gitu. Saya melihat fenomenanya sampai di Riyadh pun di Saudi itu, ketika cari dana masing-masing juga nggak bisa ketemu Pak. Gitu. Ya tinggal bagaimana harus pandai-pandai mensikapi gitu. Untuk yang tua-tua itu sangat bijak gitu. Ketika di lapangan mau berantem diturun, sudah biarkan aja. Dan alhamdulillah Pak. Ya, mereka disatukan dengan musuh yang sama ya. Apa musuh yang sama itu? Yaitu rezim Kabul pada waktu itu yang di backup oleh tentara Rusia gitu. Subhanallah, kayak tidak masuk akal ya. Rusia itu negara terbesar kedua setelah Amerika. Logika manapun pula itu tidak masuk akal berhadapan dengan badui-badui orang-orang Afgan, gunung, tidak punya pengalaman perang, punya semangat jihad tapi menang. Begitu futuh Kabul jamaah sekalian, apa yang terjadi? Itu yang pertama kali nangis, saya masih ingat jamaah sekalian gitu. Abdurrabbi Rasul Sayyaf nangis. Ya Allah, aku khawatir gitu. Dari sini nanti akan muncul fitnah yang sebenarnya gitu. Itu Pak persis yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian, walakin akhsha ayusallitu alaikumud dunya, kata Nabi. Ya aku takuti nanti ketika engkau oleh Allah berbagai macam kemenangan diberikan kepada kalian gitu. Dunia ini diberikan kepada kalian, kalian sudah akan mengatur sebuah negara gitu. Berbagai macam kenikmatan muncul. Apalagi di Afghanistan Pak, ini minyaknya masih belum diolah Pak. Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Kalian terperdaya dengan dunia ini gitu. Fatahtalifa baina qulubikum, kalian akan bercerai-berai karena berebut dunia itu, kue itu gitu. Fattaqud dunya, kata Nabi, hati-hati terhadap dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Saudara, awalnya memang semangatnya Pak, semangat jihad. Ya, semangatnya semangat apa? Li'ila'i kalimatillah. Tapi begitu sudah menang Pak, kalau mereka itu bisa punya 7 kelompok, musuhnya 1, itu bisa bergandengan tangan ya sih Pak. Tapi begitu selesai musuh ini, apa yang terjadi? Berebut kue yang ada Pak. Kaplingan-kaplingan apa? Yang mau jadi menteri, yang mau jadi apa? Wakil presiden, yang mau jadi presiden, yang mau jadi ini. Itu berantem. Dan sampai sekarang tidak selesai-selesai jemaah sekalian. Nah saudara, mari Pak kita belajar sirah seperti ini untuk kembali. Ya, menapak tilasi kembali apa yang terjadi kepada zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus tahu memang sekarang sudah nggak ada Nabi lagi yang memberikan arahan kepada kita ya. Tapi mari Pak, silaturahim di antara kita harus apa? Harus kuat. Dan harus tahu apa kapasitas kita gitu. Saya ketika dikasih kapasitas begini, mampu nggak mengelola ini seperti ini gitu. Kayak masjid seperti ini Pak, ya kita harus tahu gitu. Kita mampu untuk mengelola masjid sebesar ini gitu. Punya kemampuan tidak gitu, secara manajerial, secara kemampuan, lobby segala macam. Ini kalau tidak, ini amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang senang Pak, yang penting nama saya ada di situ gitu. Repot ini Pak. Ini jadi PR dalam kehidupan kita jamaah sekalian gitu. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi pada pekan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua mampu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pekan yang akan datang kita masuk kepada bab baru lagi, yaitu Fathu Mekah. Ya, setelah selesai perang Mu'tah ini, kabilah-kabilah Arab semua sudah selesai. Tinggal masuk bagaimana Mekah akan ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.